Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya, yaitu terkait dengan VAP atau ventilator associated pneumonia. Nah, kejadian ini memang sangat banyak ya VAP ini. Bahkan beberapa riset pun menyatakan bahwa VAP ini ada yang sampai 60% didapat pada pasien-pasien yang dirawat di ruang intensif care unit. Jadi yang dulunya maksudnya yang ketika masuk ke rumah sakit dia tidak ada yang namanya pneumonia, tapi 48 jam bahkan 4 hari, 5 hari itu ketahuan ada pneumonia. Nah, itu kita patut curiga apakah pneumonia ini didapat dari rumah sakit atau bukan, gitu ya. Nah, oke. Itu mungkin sebagai di awal, saya share screen terlebih dahulu. Ini ya, pembahasan kita yaitu tentang VAP atau kepanjangan dari ventilator associated pneumonia. Nah, perlu diketahui bahwa mungkin kita melihat yang namanya, pakai ventilator. Pasti ini pasiennya dipasang intubasi atau dipasang ETT seperti ini ya, endotracheal tube. Namun, tidak semuanya gitu ya. Tidak memasang ETT, ada yang menggunakan mask ya seperti itu, jadi tidak diintubasi pasiennya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu yang saya lihat pengalaman di lapangan, biasanya pasien-pasien yang masih operatif, masih sadar, masih kompos mentis, tapi oksigen yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu kurang, entah itu dari pompa atau kerja dari parunya ataupun hal lainnya gitu. Namun masih dalam kategori tidak parah gitu ya, masih sadar, masih bisa bernapas, dibantu dengan ventilator yang tidak diintubasi, yaitu menggunakan cukup seperti itu. Ya, kalau yang saya temui di lapangan beberapa pasien yang dengan pasien jantung ya, saya lihat tuh yang ketika di lapangan, tapi tentunya tidak berfokus ke pasien jantung ya. Tapi sebenarnya buat kita sendiri ya mudahnya sebenarnya ya terintubasi ya seperti itu, karena dengan terintubasi kita saksenin gampang gitu ya, dibandingkan dengan pasien-pasien yang terpasang masker yang disambung ke ventilator, tapi dia susah untuk batuk dan lain sebagainya gitu, dan sebagainya, karena kerapatan ini pun itu kadang-kadang berpengaruh ya. Kita kasih pressure, kasih tekanan ataupun kita kasih volume dari ventilatornya, namun ini tidak rapat nih maskernya, ya tetap keluar dari sini. Artinya keefektifannya itu juga perlu di pertimbangkan. Yang kedua, pasiennya juga mungkin terlihat kurang nyaman ya kalau pakai masker seperti ini dan ketat, tidak seperti masker simple mask, non-rebreathing mask atau rebreathing mask, itu berbeda gitu ya. Bahkan ada yang sampai nutup ke mata, tapi itu kan tidak direkomendasikan seperti itu ya. Kalau di sini simpuknya. Oke, kita kembali lagi ke topik, yaitu terkait dengan VAP atau ventilator associated pneumonia. Nah, kita lihat dulu. Nah, ternyata yang tadi saya sampaikan di awal bahwa
PAP itu menyumbang sekitar 60% ya kematian yang disebabkan oleh infeksi nosokomia. Artinya infeksi yang didapat di rumah sakit, dari rumah sakit, pasien yang tidak ada infeksi masuk, tidak ada pneumonia masuk ke rumah sakit, ada malahan ada pneumonia gitu ya. Itu menambah beban atau menambah jumlah hari rawat. Artinya juga pasiennya bertambah penyakitnya seperti itu ya. Nah, kita lihat alat-alat yang di samping sini. Nah, ini sebagai media. Kalau kita tidak steril, yang alat harus steril. Kalau kita tidak bersih, ya, yang memang teknik yang bersih yang perlu dilakukan, maka itu bisa menyebabkan timbulnya bakteri dan perpindahan bakteri ke pasiennya. Ya, ada selang di sini, ada selang inspirasi, ada selang ekspirasi. Terutama perhatikan, ya, di selang inspirasi ini selalu ada yang namanya air. Loh, kok kenapa? Karena dari pasien ketika bernapas itu ada uap, ya, itu maksudnya ke ekspirasi. Namun yang diinspirasi itu dari water steril yang ada di humidifier sini. Ya, kita tahu kita setting napas pasiennya di alat sini. Ya, alat sini kita mau setting RR berapa, fraksi oksigennya berapa, volumenya berapa, pressure-nya berapa, itu kita setting di sini. Ya. Nah, masuk oksigennya ke sini. Ya. Kok kenapa ke humidifier dulu? Karena kita kalau melihat pasien yang diintubasi di sini, intubasinya lewat mulut. Fungsi hidung itu jadi hilang. Ya, karena salah satunya fungsi hidung itu melembabkan udara yang ada di atmosfer kita untuk masuk ke paru-paru. Nah, fungsi yang seperti itu digantikan oleh humidifier ini. Udah dari sini lembab, hangat gitu ya, lalu masuk ke dalam paru-paru. Setelah dari paru-paru dia keluar ke selang yang namanya selang ekspirasi. Maka di sini sering ada uap. Makanya suka di sambungan sini ada penampungnya. Nah, itu harus kita buang, nggak boleh ada air di situ. Ya, karena ini bisa menyebabkan aspirasi untuk pasiennya. Jalur nafas pasien itu hanya di dalam dua ini. Ketika ada air yang balik lagi ke paru-paru, masuk ke paru-paru, gimana ngeluarinnya? Apalagi pasien-pasien yang sudah tidak sadar. Gitu ya. Kita saksen seperti itu. Nah, ini intinya harus dijaga alat-alat yang terutama ini ya, supaya tidak menyebabkan pasiennya menjadi PAP. Ya. Selain itu pasti kalau pasien yang terintubasi kita saksen. Ya. EPT yang masuk ke dalam trakea itu tentunya akan menimbulkan refleks ya. Di situ salah satunya bukan refleks ya, mediator kimia ya, dianggap benda asing, keluarlah yang namanya stres, putung. Nah, supaya tidak menghambat jalan nafas, kita saksen. Makanya di sini di samping ada botol-botol saksen nih. Ya. Karena kalau pasien intubasi ya wajib ada saksen. Pasang ventilator di sampingnya harus ada saksen. Ya. Ketika intubasi pun harus ada saksen di situ. Ya, sebelum pasang ventilator kan ketika intubasi kan disaksen dulu, bersihkan dulu, barulah pasang pakai EPT. Gitu. Ya, ya benar-benar terjaga gitu ya kebersihannya, kesterilannya. Nah, angka pneumonia ini jauh lebih tinggi pada pasien dengan ventilasi mekanis yang saya tadi sampaikan.
Ya, ini menggunakan alat media-media ini bisa menyebabkan yang namanya aspirasi dan kolonisasi dari beberapa bakteri. Ya, berapa kuman. Nanti kita lihat apa aja. Ya, nah kejadian ini beberapa riset juga melihat menunjukkan yang menyatakan eh, pasien yang mendapatkan intubasi, mendapatkan eh, ventilator mekanis, ya dipasang, bukan mendapatkan, ya dipasang ventilator mekanis, itu ternyata 10-20% itu terjadi yang namanya PAP selama 48 jam pertama, ya. Jadi ketika mendapat ventilator, dipasang ventilator 48 jam atau sekitar 2 hari, itu ada infeksi atau ada pneumonia. Dan itu ya pneumonia. Ya. Nah, kasusnya itu sekitar 14,8 kasus dari 1.000 ventilator per hari. Per 1.000 ventilator per hari, ya. Artinya kalau 14,8 nih kasus dari 1.000, lumayan, bukan lumayan, banyak, ya, seperti itu. Sayang pasiennya tidak ada pneumonia masuk ke ICU, malahan ada pneumonia. Maka strateginya yang kita pakai dulu, ya, ada yang hampir, mungkin itu tergantung kebijakan juga, ya, 1 bulan atau beberapa 3 bulan gitu atau 6 bulan kita ada clearance di situ. Ruang ICU benar-benar kita kosongkan, sterilisasi, ya, di situ. Dan kita kultur ruangannya, ya. Mungkin yang Bapak Ibu atau teteh-teteh teman-teman di sini yang bekerja di ruang ICU mungkin ada yang seperti itu, tapi ada yang, kalau ada yang belum, ingatkan, ya, ke kepala intensifnya atau ke kepala ruangannya, ya, dok atau ibu atau siapa kepala ruangannya, bisa nggak atau kapan kita mengadakan sterilisasi ruangan, atau ingatkan. Kenapa di sterilisasi, kalau enggak setelah sebelum disterilisasi itu dikultur, ya, ruangannya, karena modalnya apa bakteri yang ada di ruangan ini. Hal itu menentukan antibiotiknya apa sebelum ada hasil kultur darah dari pasiennya. Artinya begini, ya, kalau kita tahu di ruangan ini ada bakteri, kultur ruangan menunjukkan bahwa di sini ternyata banyak acinobacter bau mani, misalnya, itu salah satunya, atau yang ST, ya. Oke, itu sebagai patokan di situ. Nah, antibiotik yang cocok untuk ini apa? Meropenem kah? Contoh syaratnya, ya, gitu, ya. Itu atau apa, gitu, ya. Udah ada nih skema awal, begitu ada pasien masuk ke ruang ICU, belum dikultur dahaknya, belum dikultur darahnya. Nah, pertama kan tentunya kultur dong pasiennya. Ya, begitu masuk ke intensif, ya kultur darah ataupun sekutumnya. Nah, setelah dikultur kan langsung masuk antibiotik. Nah, kita sudah ada modal di situ, antibiotiknya apa? Tentunya sebenarnya ini adalah wewenang dari dokter, namun kita juga punya pengetahuan. Kalau kita ingin berkolaborasi dengan dokter, tentunya pengetahuan kita pun harus tidak jauh, ya, dengan dokter, seperti itu. Maka akan tercipta yang namanya kolaborasi kalau kitanya juga pengetahuannya, ya, harusnya sama, ya, seperti itu kalau bisa. Karena saya menemukan ada satu perawat, ya, dia sebagai case manager kasus, menjembatani antara kasus-kasus yang
dokter, perawat gitu. Maka keilmuannya harus sama. Dia pintar sekali gitu ya. Gitu. Yang jauh sekali keilmuannya, keilmuan dokter, terapi dan sebagainya dia pelajari gitu ya. Dan tindakan-tindakan apabila ada satu kasus benar-benar bisa menciptakan gitu. Ya. Selanjutnya, nah ini hasil penelitian yang lain juga dari Cook ya. Ternyata CAP ini didapat sebelum 5 hari dirawat. Ya, muncul gitu ya CAP-nya. 40,1% angkanya. 41,2% itu terjadi pada 6 sampai 10 hari. 11,3% itu 11 sampai 15 hari. 2,8% 16 dan 20 gitu ya. 4,5% itu setelah 21 hari. Itu lumayan lama ya rawat di ICU 21 hari. Tapi angka yang paling besar mana? Ternyata ratanya adalah angka 6 gitu ya, hari yang itu. Jadi artinya apa yang kita dapat dari sini? Mungkin di situ kita bisa kultur ulang ya, atau torak ulang, karena kan kalau melihat pneumonia ya tentunya torak dan kultur ya, kutum dan darahnya gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita masuk ke definisinya ya, apa itu CAP. CAP, ventilator associated pneumonia, merupakan inflamasi parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi kuman yang mengalami inkubasi saat penderita mendapat ventilasi mekanis dengan menggunakan ventilator mekanis. Di sini tidak disebutkan apakah dia menggunakan inkubasi atau tidak. Ya, artinya pasien-pasien yang mendapatkan atau dipasang ventilator atau disebut juga ventilasi mekanis. Ya, karena kita tahu ventilator ada dua, ada yang bertekanan positif, ada yang bertekanan negatif ya. Tapi yang negatif ini jarang sudah nggak dipakai lagi ya. Selama saya dari 2011 beberapa kali ikut kalau dulu ikut di hipertensi kita keliling rumah sakit karena sudah ada seminar di rumah sakit, jadi kita melihat ruang ICU di rumah sakit A, rumah sakit B, kita saling sharing di situ, melihat alat-alat dan sebagainya, lalu kita seminar. Jadi artinya melihat beberapa ventilator yang dipakai itu tidak ada lagi yang namanya ventilator bertekanan negatif, sudah menggunakan tekanan positif. Artinya kalau sudah bertekanan positif itu bisa melalui intubasi ataupun yang menggunakan mask gitu ya, seperti itu. Oke, ini secara definisi ya. Nah, namun ini artinya secara kasar pneumonia yang diakibatkan oleh adanya pemasangan ventilator. Ya, kalau dia tidak dipasang ventilator, ada pneumonia berarti itu bukan CAP. Ya. Oke. Nah, CAP didefinisikan sebagai pneumonia yang muncul dari 48 jam, ya, berarti 2 hari. Ya, 48 jam, 12 1 hari ya. 12 sehari ya. 1 hari setelah intubasi endotrakeal dan inisiasi ventilasi mekanis. Nah, ini dibagi dua ya. Ada yang onset dini, ada yang onset lambat. Ada yang onset dini itu di bawah 96 jam. Artinya kurang dari 4 hari. Ya, 4 hari. Kalau yang lebih dari itu, lebih dari 98 jam, itu disebut onset lambat. Kenapa kok bisa onset cepat, onset lambat ya? Tentunya ada beberapa faktor. Dari faktor pasiennya itu sendiri, ya, pejamu atau hostnya. Faktor dari perawatan alat dan lain sebagainya. Seperti itu ya, perawatan itu bisa menyebabkan, dan pemberian antibiotik ya, pemberian apa namanya itu, obat-obatan lambung ya, itu juga ternyata beberapa riset itu bisa menyebabkan CAP ya.
Terus ada aspirasi atau tidak gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi faktor lama atau cepatnya ya. Nah ini beberapa bakteri yang ternyata beberapa riset yang paling banyak itu adalah Pseudomonas aeruginosa ya. Ini ya mungkin kalau yang teman-teman sering melihat hasil kultur nih ya, yang ini nggak akan asing dengan nama-nama ini ya. Saya pribadi pun kalau yang paling sering yaitu Streptococcus, Acinetobacter, gitu, Pseudomonas gitu ya. Itu sering gitu kita jumpai hasil kultur darah maupun hasil kultur tubuh. Nah, beberapa faktor resiko dari kejadian CAP ini ada dari pejamunya itu dulu, pejamunya atau pasiennya itu sendiri, ya kondisi pasiennya, ada yang dari intervensi yang dilakukan, ya dari pejamu. Pertama adalah albumin serumnya kurang dari 2,2 gram per desiliter. Tentu ya ini dengan albumin turun, kekebalan pun bisa menurun gitu ya. Nah, usia lebih dari 60 tahun, ARDS, PPOK, kondisi-kondisi penyakitnya, koma, penurunan kesadaran, luka bakar, gagal organ, parahan penyakit, aspirasi volume aspirasi dan lambung tentunya. Makanya nah ini hati-hati aspirasi ya. Kalau mau memberikan susu via enteral, ya via NGT, cek dulu masih ada atau tidak gitu isi lambungnya, gitu ya. Bagaimana penyerapan dari lambungnya. Ya sampai waktu isi lagi gitu. Padahal ternyata masih ada sisa full. Ujungnya apa? Aspirasi masuk ke dalam paru-paru, ya kolonisasi, ya udah PAP nantinya pada pasien yang terpasang ventilasi mekanik. Nah, kolonisasi lambung, pH, kolonisasi saluran nafas atas, dan ada juga yang situs. Nah, dari beberapa faktor ini ada juga faktor intervensi, yaitu pemberian antacid, ya, obat paralitik, sedasi, ya. Pasien-pasien yang terpasang ventilasi mekanik kan tentunya pasang sedasi, tuh. Ya, baik itu minazolam, mereknya ya, ataupun dikasihnya morfin, ya, combine antara midazolam dan morfin. Jadi biasanya itu satu kombinasi. Kalau dulu mungkin di atas rumah sakit beda yang manajemennya. Kalau yang saya lihat dulu, yang saya gunakan manajemen di situ ya sesuai dengan instruksi dari kepala intensivisnya, bahwa ketika pasien terpasang ventilasi mekanis kita kasih yang namanya combine midazolam dan morfin dengan dosis 1:2 gitu ya. Morfinnya 10 mg dicampur dengan midazolam 5 mg gitu ya. Gitu ya. Kan itu di diodnya itu ya bisa dalam 10 ataupun bisa dalam 20 sampai itu tergantung kebijakannya di situ. Nah, produksi lebih dari 4 unit darah ternyata ini juga bisa menjadi faktor dari risiko kejadian CAP ya. Penilaian tekanan intrakranial, ventilasi mekanis lebih dari 2 hari gitu. Emang pertanyaannya, ketika kita pasang ventilator, ketika ventilasi mekanis, kapan akan lepas? Nah, itu berapa lama ini intubasi ini? Kalau dia diperkirakan lama, ya contohnya apa yang bisa kita perkirakan lama, ya pasien-pasien dengan tetanus. Nah, tetanus itu kadang-kadang nggak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Yang saya lihat ya, pasang ventilasi tetanus ini. Makanya ketika diintubasi, nah, untuk penanganan awal, intubasi langsung disodori ini atau ke keluarganya ini untuk tracheostomi. Jadi di bolongan sana akan lama gitu ya.
Jadi intubasi ini kan selangnya lumayan panjang di sini ya. Nah, itu menjadi media juga untuk terjadinya VAP ya, risiko VAP. Berbeda ya dengan tracheostomi, lebih pendek di sini. Ya, jalur sini tidak terpakai ya, karena langsung dibolongin dari sini, dan ininya juga untuk suction yang kita lebih mudah gitu. Dengan tracheostomi di sini. Suction lebih mudah, gampang gitu. Bahkan beberapa saya lihat dengan tracheostomi itu lebih cepat gitu untuk proses healing, tapi itu tentu mungkin perlu data, perlu riset ya. Tapi sudah terapkan seperti itu. Pengalaman saya diterapkan seperti itu. Kalau mungkin lama, ya tentunya dari dokternya ya. Mau langsung pasang tracheostomi atau tidak. Biasanya kan pasang intubasi itu 3 atau sampai 7 hari, mesti tergantung dari kebijakannya ya. Itu harus digantikan ya, mungkin kalau ganti-ganti terus selang EPP-nya ya. Jadi cepatnya ya dengan tracheostomi. Nah, ini beberapa obat yang dapat meningkatkan beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko VAP ya, profilaksis, tersalver, contohnya atas perangkat gitu ya, tambah proton, mungkin obat-obatan lambung yang dikasihkan. Intubasi, lama durasi, aspirasi, posisi. Nah, yang tadi tidak ada di tabel adalah posisi supine. Ya. Loh, kenapa? Ketika posisi supine seperti ini, ekspansi paru pun kurang bebas ya untuk ekspansi paru. Riset yang terbaru menunjukkan dengan HOB, head of breathing, sekitar 30-45 derajat itu meningkatkan ekspansi paru dan saturasi oksigen. Gitu. Bahkan di sini saya tidak masukkan. Dulu kita pindahkan ke kursi roda pasiennya. Tidak walaupun terpasang di ada CPP, rantang kabel gitu ya, kemana-mana, selang, ada pasang elektroda, mulutnya pasang ETT, kita dudukin di kursi roda. Bednya kita menggiring, kita bersihin, kita ganti ininya, spray dan sebagainya, bersihin. Itu kita lakukan 1-2 jam tiap pagi hari, dan kita lakukan pun sore hari. Ketika jam busuk, pasiennya berbeda dengan yang lain. Ya, kalau pasien mungkin, kalau yang lain datang ke ICU untuk melihat, jam busuknya pas buka pasiennya tiduran di bed. Dulu kami ya berbeda dulu. Pas datang masuk aja pasiennya duduk di kursi roda, gitu ya. Dan ternyata itu membantu pasiennya. Bahkan yang terbaru ini, kita dorong ke lobi pasiennya, lihat udara segar di luar. Ternyata itu memotivasi untuk pasiennya sembuh, gitu ya. Mungkin kita, tapi ini memerlukan riset, tapi kita sudah terapkan dulu ya, karena dokternya, intensifnya dulu yang meminta gitu ya. Bahkan kalau pasiennya nggak didudukin, kita kena omel ya, seperti itu. Ini kursi roda masih dengan catatan ya benar-benar kondisinya stabil seperti itu. Dan kondisi enteral modulasi oleh kolonisasi, antibiotik sistemik, dan tindakan pembedahan. Pikir yang tadi juga ada ya, teman ini. Secara umum, diagnosis PAP dapat ditentukan berdasarkan 3 komponen. Satu, dia ada hipertermi lebih dari 38,3 derajat Celcius, adanya takikardi, heart rate-nya di atas 100, atau nadinya di atas 100, dan ada leukositosis. Tentunya ini bisa dilihat dari lab, dibuktikan juga dengan adanya gambaran ronsen infiltrat paru, di mana mungkin pada awal, screening awal ini tidak ada. Tapi setelah dirawat ternyata akan ada yang seperti ini lah.
PAP atau tidak gitu ya, seperti itu. Maka bisa dilanjutkan misalnya, tapi udah ada 3 ini gitu langsung diagnosis PAP, tentunya perlu ada pemeriksaan terutama suhu darah, suhu itu ya, membuktikan apa kumannya didapat di awal atau tidak. Nah ini patogenesisnya ya, dari faktor jamu, pemberian awal antibiotik, strategi invasif, obat-obatan yang berpengaruh terhadap pengosongan lambung, gitu ya, ada pH. Nah ini ada kolonisasi bisa dari saluran cerna, ya bisa menyebabkan yang namanya aspirasi masuk ke dalam paru-paru, maka bisa menyebabkan yang namanya bronkiolitis. Nah, ada juga dari air yang terkontaminasi obat-obatan, barang-barang yang masuk bukan barang benda ya, masuk terhirup ya, bisa terhirup. Nah ini juga masuk ke paru-paru bisa menyebabkan bronkiolitis. Nah, ada juga infeksi transtoraks bakteri primer menyebabkan bronkiolitis, maka menyebabkan pneumonia, bronchopneumonia ya. Bahkan bisa menyebabkan abses nantinya ya, kalau pada pasien-pasien yang seperti ini. Tentunya sebelum ke arah yang berat, di sini ada mekanisme pertahanan saluran nafas dulu ya, dari hostnya, sehingga ada beda-beda ya, ada bisa 6 hari waktunya, 6 hari 4 hari gitu. Nah dari mana kita dapatkan bakterinya ini? Yang pertama adalah tracheal kolonisasi dari trachea sendiri. Via mana? Via orofaringeal. Via dari apa? GI tract atau dari gastrointestinal tract atau dari ventilator sistem ya. Jadi 3 ini yang memungkinkan bakterinya itu masuk ya, sehingga menyebabkan pneumonia. Kolonisasi di orofaringeal. Maka kita lihat di sini ya gambarnya. Nah ini kan masuk ke dalam tubuh, kita kembangkan supaya ini hubnya ya, hubnya dikembangkan untuk memfiksasi supaya ETT tidak bergerak kemana, tidak terlepas, yang karena itu yang dikhawatirkan. Nah ternyata kalau dengan adanya seperti ini bisa menjadi media kolonisasi. Yang kedua adalah GI tract-nya dari saluran pencernaan ketemu di sini, masuk ke saluran pernapasan, aspirasi. Nah ini juga bisa menyebabkan PAP ya nantinya. Nah ventilator sistem juga ya, tentunya alat-alat yang digunakan. Ya, udara yang digunakan tadi ya, selang ada bakteri, ada airnya, tumbuh bakteri, terhirup, masuk pneumonia juga pasiennya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk mencapai ke paru-paru bakterinya ini? Nah, tentunya pertama adalah pertahanan tubuh dari pasiennya itu sendiri, ya, dari hostnya, kekuatannya, mekanisme pertahanannya, antibodinya tiap-tiap orang beda ya. Ada 2 rutenya ya, dari sekitaran tube ini ya, atau yang mikronya apa, misalnya aspirasi dari ETT cup. Nah ETT cup ini jangan sampai pasiennya kadang-kadang ini mengempis sendiri ya udara, maka kita perlu tambah berapa sih sebenarnya tekanan ETT cup di ETT ya, endotracheal, dan berapa tekanan cupnya, mau perlu kita ukur ya. Ada alat untuk mengukur tekanan ETT, saya udah agak lupa ya tekanan. Indikatornya sebenarnya pas awal jangan sampai terjadi ngowos. Kalau ngowos, nah ini cupnya bocor nggak? Nah ini yang di sininya. Kalau dia ngowos, ada suara, itu bisa kurang udara atau bisa bocor. Maka perlu kita ngecek setiap hari ini, setiap tekanan ETT-nya. Berapa tekanan cup ETT-nya? Sekitar 25 sampai 30
belum terhagis tekanannya. Ya, pastikan di ruangan di ICU biasanya ada satu, minimal satu ada gitu alat mengecek tekanannya itu. Nah, ini algoritmanya ya kalau ketika terjadi adanya dugaan adanya HP, hospital pneumonia, atau HP yang jadi bahasan kita atau HPAP. Dan intinya ini ada infeksi nosokomial. Kalau yang kita bahas adalah pneumonia yang didapat dari ventilator. Ya. Nah, diduga adanya ini HPAP dan HPAP ini kecuali jika dugaan pneumonia secara klinis rendah dan secara mikroskopik juga negatif. Pemberian antibiotik dapat dimulai berdasarkan algoritma data mikrobiologi setempat. Artinya makanya tadi kenapa harus untuk ruangan. Dan kebanyakan kan tiap bulan kita ngerekap, ada kultur dari pasien-pasien ini apa gitu ya. Itu tidak hanya cek dan pasien-pasien, tiap bulan kita ada lapor ini kuman selama sebulan ini didapat apa aja gitu. Nah, itu jadi dasar nanti untuk pemberian antibiotik. Pengambilan sampel napas bawah itu memiliki kegiatan kuantitatif dan mikroskopik. Pada hari kedua dan ketiga periksa kegiatan dan nilai mikroskopik. Tadi ya adanya peningkatan suhu, hipertermi, refleksif, rentgen, oksigenasi, sputum purulen, hemodinamik, dan fungsi organ. Nah, kalau ada perbaikan klinis pada 48 sampai 70 lagi 20 jam, ya lihat hasilnya. Ya. Kalau memang tidak ada perbaikan, bisa hasil kultur dari kemanfaatan seperti itu ya. Tadi dalam transportasi infeksi lainnya. Oke. Ya, baterainya. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau memang ada perbaikan klinis, biasa negatif. Kalau biasa negatif, ya, kan tidak. Kalau biasanya positif, nah deeskalasi dan jika memungkinkan obati selama 7 sampai 8 hari. Bentar ya, karena ini lowbat, headsetnya saya coba ganti dulu. Headsetnya. Terus, ya, kita lanjutkan kembali. Jadi sudah sampai mana ya? Oh, ya, sampai sini. Nah, secara umum
pencegahan VAV dibagi menjadi dua ya, ada kategorinya strategi farmakologi untuk menurunkan kolonisasi saluran cerna terhadap kuman patogen, dan farmakologi yang bertujuan untuk menurunkan kejadian aspirasi ya, obat-obatan antibiotik ya, secara farmakologi. Non farmakologinya kita lihat posisi pasiennya, salah satunya tadi head of breathing-nya itu pas 30 sampai 45 derajat. Nah, intervensi dengan tujuan mencegah kolonisasi saluran cerna, mencegah penggunaan antibiotik yang tidak perlu ya, tentunya makanya kenapa harus ada kultur darah, itu kultur sputum ya, ini untuk menentukan akurat dari pemberian antibiotik. Membatasi profilaksis stres ulcer ya, obat-obatan lambung yang beresiko ya, tadi kalau ini bisa menyebabkan risiko peningkatan dari VAV itu sendiri. Nah, menggunakan sukralfa sebagai profilaksis stres ulcer, menggunakan antibiotik untuk dekontaminasi saluran cerna secara selektif ya, dekontaminasi dan menjaga kebersihan dari mulutnya. Oral care nih penting. Pertanyaannya, oral care ini seperti apa yang pada pasien-pasien terpasang ETT? Oral care emang nggak berisiko? Tentu berisiko. Pasiennya nggak sadar, terpasang intubasi, ya kita harus sikat gigi pasiennya, ya bersihin pasiennya, mulut pasiennya. Apakah airnya nanti nggak akan masuk ke saluran nafas, saluran pernafasan? Nah, nanti ada tekniknya ya, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Menggunakan antibiotik yang sesuai dengan penderita risiko tinggi, selalu mencuci tangan sebelum kontak dengan penderita, mengisolasi penderita risiko tinggi dengan kasus MDR ya, multi drug resistant. Nah, untuk mencegah aspirasi, hentikan penggunaan pipa nasogastrik, posisinya semi rekumben, menghindari infeksi dari lambung, intubasi oral, subglotik, dan pengaliran nih selang-selang sirkuit ventilator ya, juga perlu kita lihat ada air atau enggak, bersihin atau tidak. Menghindari reintubasi ya, jangan sampai kelepas nih pasiennya. Ventilasi masker non invasif untuk mencegah intubasi ya. Oke. Menghindari penggunaan sedasi jika tidak perlu kan, tapi biasanya kalau terpasang ventilasi, intubasi pasang sedasi. Nah, pertama kita lihat dari ventilatornya ya. Setelah setiap pasien selesai, bersihkan, desinfeksi. Kalau biasanya di rumah sakit ada yang namanya bagian CSSD ya. Dia penyeterilan alat-alat yang sudah digunakan ya, yang sudah dipakai. Jadi setelah intubasi itu dikumpulkan terus dikirim ke bagian CSSD untuk disterilisasi ulang gitu. Kalau yang memang bukan disposable seperti itu. Nah, suctioning, nah, seperti apa pada pasien-pasien? Nah, ingat ya, kalau pada pasien-pasien yang terpasang ventilasi diintubasi seperti ini, suctionnya itu kita harus steril. Kalau yang seperti ini ya, steril, tangannya pun, hands pun yang kita gunakan adalah steril. Kecuali pada pasien yang dipasang closed suction seperti ini. Kalau closed suction, kita cukup menggunakan handscoon yang bersih, tidak usah menggunakan handscoon yang steril seperti itu. Ya, use a sterile single catheter if possible. Catheter with steril ya, tadi kalau memang tidak ada harus ini CSSD ya, sterilisasi gitu ya. Tapi biasanya sekali pakai atau disposable ya. Nah, yang selanjutnya adalah botol suctionnya seperti apa? Jika memang memungkinkan menggunakan yang disposable ya, tapi ini cukup mahal biasanya. Jadi menggunakan yang
eh, non disposable, jadi reuse ya, digunakan ulang. Nah, penyeterilannya nih yang penting seperti itu. Nah, pemberian nebulizer nih. Nebulizer juga ada dua biasanya ya. Maksudnya tuh pemberian nebulizer menggunakan ventilator itu ada yang masuk ke selang inspirasi dan ekspirasi, ada yang masuk ke selang inspirasi. Ya, jadi yang diinspirasi ini mohon Bu. Bentar ya. Kayaknya Bu, sabar Bu. Siap. Nah, ini ada yang masuk ke selang inspirasi, ada yang persambungan di sini. Jadi nebulizernya itu beda gitu. Jadi tergantung dari satu sirkuit breathing-nya ya yang digunakan. Karena kalau pasang ventilator itu kita tidak pakai manual alat untuk nebulizer, tapi tinggal tekan tombol saja itu langsung gitu ya, keluar uap-uapnya dan sedup pada saat inspirasi gitu. Jadi perhatikan kebersihannya, obatnya, tetesan cairannya, dan kita nih ini selalu kita cuci. Jangan sampai nempel, ngegantung, terus 24 jam di sini ya. Beres menggunakan itu kita cuci, kita keringkan. Misalkan ada nebulizer 3 kali nih. Pagi, ya berarti kita pasang di alatnya. Pasang, setelah selesai lepas, cuci, keringkan. Ya, keringkan. Nah, nanti misalkan yang siang, pasang lagi untuk nebulizer siang. Ya. Pasang lagi, jangan ditempel. Walaupun sebenarnya nggak masalah ya ditempel terus di situ. Tapi yang masalahnya adalah nanti bisa menyebabkan kolonisasi dari bakteri di situ. Ya. Oke. Nah, humidifier. Nah, ini apalagi humidifier. Clean and steril, bersihkan dan sterilkan ya alat-alat yang memang ada di pasien, kabelnya gitu ya dan lain sebagainya, bersihkan di sini supaya tidak ada kuman materi yang masuk gitu ya. Nah, isi dengan water steril, nggak boleh pakai NS ya. Kalau di humidifier itu pakai menggunakan water steril, biasanya ada tuh yang 1000 water steril 1 ml. Nah, kalau memang menggunakan single use ya itu bagus, tapi itu biasanya lebih mahal, jadi kita menggunakannya reuse ya. Ya nggak apa-apa, yang penting penyeterilannya saja. Ya, karena ini adalah bagian inspirasi yang akan masuk ke paru-paru pasien ya. Ventilator cleaning and decontamination. Jadi ya yang ini tadi yang seperti di awal, apapun itu setelah digunakan pada pasien itu harus disterilisasi ya. Oke, nah kalau dia menggunakan masker jangan sampai terus-terusan, kalau kotor kita ganti ya, pastikan ganti gitu seperti itu. Nah ternyata kalau kita lihat dari intubasi itu beresiko terhadap pneumonia itu 3,3% mengalami pneumonia akibat intubasi pada hari kelima ya, 2,3% pada 10, hari 10 1,3% pada hari ke-15 ya. Jadi di awal-awal ini tinggi ya. Nah, ini kita lihat tadi ada cuff ETT dan ada suction. Ada yang bisa suction terus-menerus nih pasang. Ini ada yang dari sini sih merekomendasikan, tapi ini jarang ya. Kadang-kadang ETT yang seperti ini cukup mahal juga ya. Biasanya suction murah gitu ya. Kalau ada boleh coba seperti ini. Nah, ini terkait dengan posisi yang tadi yang direkomendasikan adalah 30 sampai 45 derajat. Jangan sampai supine terlentang seperti itu ya untuk mencegah pneumonia. Nah, ini hasil beberapa risetnya ternyata yang didapatkan derajat ketinggiannya adalah 30 sampai 45 derajat ya. Jika dia
semi-rekumben atau supine 34% ternyata terjadi PHP gitu ya. Dan 8% insiden PHP juga. Ya. Ini kalau yang semi-rekumben ini atau supine ya. Lumayan tinggi 8% nih. Peningkatan health breathing, penurunan dari aspirasi dari gastrointestinal. Dengan posisi seperti itu 30 sampai 45 derajat, maka resiko aspirasi itu turun gitu ya. Baik itu dari orofaringeal maupun dari nasofaringeal seperti itu. Nah, ini banyak ya hasil risetnya. Jadi baik sekali untuk membantu pernapasan pasien ya. Head of breathing ini ya, hasil risetnya, presentasinya. Dan jangan lupa nih, setiap dari pasien cuci tangan, mau berpindah ke pasien lain, ke bed lain cuci tangan, ganti handscoon, itu yang diterapkan gitu ya. Karena kita mencegah yang namanya infeksi nosokomial. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita membersihkan mulut pasiennya. Ya wajib ya kita oral care pada pasien-pasien yang terpasang ventilasi mekanik seperti ini. Nah, cara membersihkannya kita harus ada suction. Ya, kita sikat gigi dan sedia suction di situ, di suction, dan menggunakan juga Providon iodin atau yang kuning apa juga jadi antiseptik ya. Gitu ya, ternyata ini dengan menggunakan ini menurunkan dari kejadian terutama pada trauma kepala. Jadi dulu juga saya menggunakan itu ya, Providon iodin. Ada khusus untuk orang ya. Bahkan kalau lihat kumur-kumur itu ada yang menggunakan Providon iodin. Kalau lihat yang dijual bebas juga ada seperti itu. Nah, perawatan mata dan mulut juga harusnya sebenarnya ini ditutup ya. Cuman kalau kita lihat tuh nggak enak ya secara estetika seperti ini ya. Nah, mungkin lebih kalau pakai kacamata nggak apa-apa. Karena kalau pasiennya nggak sadar terbuka matanya terus, perih merah dia nanti ya. Gitu, seperti itu. Nah, dan monitoring adanya infeksi atau tidak, lihat dari hasil kulturnya, warnanya gitu ya, konsistensinya gitu ya. Ya. Kondisi sputumnya seperti apa, adanya demam atau tidak ya, parameter yang tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan PAP, ventilator asosiatif pneumonia. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang disampaikan, silahkan ya, bisa ataupun bisa nanti di bawah ya, di komentar. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.